Salam, selamat pagi, selamat berjumpa. Saya ucapkan kepada Opa Oma, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Syukur puji Tuhan, pagi ini Tuhan mempertemukan kita dalam pelayanan ibadah secara online. Mari dengan penuh sukacita kita menyatukan diri kita di dalam ibadah ini, berjumpa dengan Tuhan. Kita angkat pujian pembuka, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ibadah saat ini jadilah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudara sekalian yang terpanggil datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Opa Oma, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perayaan Bulan Budaya minggu yang kedua pagi ini, firman Tuhan yang menuntun kita terpilih dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 20, begini bunyi firman Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan.
Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari perhentian hari kami beribadah menyembah-Mu saat ini, kami menyatakan kerinduan hati kami untuk mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Namun kami orang-orang berdosa, dosa dan kelemahan banyak kali membuat kami tidak bisa mendengar, apalagi memahami maksud dan rencana-Mu. Untuk itu ampunilah kami dan layakkanlah kami untuk bisa mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Berilah pengertian, hikmat, akal budi-Mu bagi kami, supaya kami mengerti maksud dan rencana-Mu bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Opa, oma, bapak, mama, saudara-saudara terkasih, bacaan firman untuk kita terpilih dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayat 29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayat 29. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang
aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan yang mau pelihara firman itu di dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, Opa Oma, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tema renungan di minggu kedua perayaan Bulan Budaya hari ini adalah sentuhan yang memulihkan. Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudara terkasih, dalam perayaan Bulan Budaya minggu kedua kita merenungkan firman tentang penampakan Yesus kepada murid-murid tanpa kehadiran Thomas, dan yang berikutnya penampakan Yesus kepada murid-murid yang di dalamnya ada Thomas. Penampakan Tuhan Yesus kepada Thomas, salah satu murid Tuhan Yesus yang meragukan kebangkitan Yesus, tetap Yesus lakukan. Yesus tidak mengabaikan. Jika ada satu orang dari kita yang tidak percaya, Yesus tetap berusaha dengan caranya untuk datang dan menunjukkan dirinya kepada orang itu. Rupanya respon murid-murid Tuhan Yesus perihal kebangkitan Yesus tidak sama. Ada yang bisa menerima dan langsung percaya hanya dengan mendengar tanpa bukti. Ada yang harus melihat bukti. Tuhan Yesus menghargai setiap respon murid-murid terhadap kebangkitannya. Hari ini kita belajar secara khusus, belajar respon Thomas. Mengapa Thomas minta bukti? Mengapa Thomas mau menyentuh Yesus secara langsung, baru dia menyatakan kepercayaannya pada Yesus. Apa pengaruhnya sebuah sentuhan terhadap iman dan kepercayaan Thomas kepada Yesus? Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudara terkasih, sentuhan memberikan pengaruh yang signifikan dalam relasi. Sentuhan memperkuat ikatan emosional, meningkatkan perasaan nyaman,
meningkatkan perasaan aman, serta membantu dalam komunikasi nonverbal. Pernah diadakan sebuah penelitian terhadap anak-anak yang bertumbuh dengan sentuhan fisik. Anak yang selalu mendapatkan sentuhan fisik, seperti mendapatkan pelukan, ciuman, usapan di kepala atau di rambutnya, tepukan lembut di punggungnya. Ternyata anak-anak yang bertumbuh dengan sentuhan fisik seperti itu dari orang tua akan mendapatkan rasa percaya diri yang tinggi. Ia merasa dirinya diperhatikan. Ia merasa dicintai, disayangi, dikasihi, dan dia akan bertumbuh menjadi pribadi yang lembut dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya secara baik. Anak seperti itu akan bebas dari rasa takut dan rasa curiga. Berbeda dengan anak yang hidup tanpa sentuhan dari orang tua. Mereka bisa hidup, bisa bertumbuh, tetapi menjadi pribadi yang keras, cenderung curiga, dan merasa takut untuk membangun relasi dengan orang lain, terutama saat mereka ada di tempat baru atau ada di kelompok komunitas baru. Bagian teks bacaan kita pagi ini bercerita tentang keinginan hati Thomas untuk menyentuh bagian tubuh Yesus. Memang berbeda. Maksud dari Thomas ini bukan untuk membuktikan pada Yesus berapa besar kerinduannya untuk berjumpa dengan Yesus. Memang maksud Thomas tidak untuk membuktikan berapa besar rasa cinta, rasa sayangnya kepada Yesus. Tetapi Thomas hanya ingin untuk benar-benar membuktikan bahwa omongan orang itu benar, bahwa Yesus bangkit, bahwa Yesus hidup. Namun kita bisa melihat, sekalipun Thomas hanya ingin menyentuh Yesus untuk membuktikan Yesus benar-benar hidup, namun ternyata dari dalam diri Yesus itu mengalir kuasa. Ada kuasa yang keluar dari diri Yesus dan masuk ke dalam diri Thomas, dan kuasa itu adalah kuasa yang mengubah dirinya. Kuasa yang memulihkan hidup Thomas. Awalnya Thomas datang dengan keraguan. Awalnya Thomas datang dengan ketidakpercayaan yang sungguh saat dia menyentuh Yesus. Kemudian ia menjadi berubah, ia menjadi yakin, dia menjadi percaya, dan dia mengatakan, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Ini pengakuan Thomas, pengakuan yang tidak datang begitu saja. Karena Thomas tidak punya kemampuan dari dalam dirinya untuk bisa mengenal Yesus, apalagi meyakini kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa dari Yesuslah yang mengubahnya, yang memperbaharui Thomas dari hati yang ragu, hati yang tidak percaya, menjadi yakin, menjadi percaya. Ingatkah kita pada kisah seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan bertahun-tahun lamanya? Tertulis dalam Injil Markus 5 ayat 25-34. Saat ia mendekati Yesus, perempuan itu datang dengan keyakinan, asal ku jamah, ku sentuh saja jumbai jubah Yesus, aku sembuh. Dan ternyata benar, saat ia menyentuh, menjamah jumbai jubah Yesus, perempuan itu menjadi sembuh. Dan tertulis dalam teks, Yesus juga merasakan ada energi, ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Yesus kemudian bertanya, siapa yang menyentuhku? Jadi ketika orang menyentuh Yesus, dalam teks
yang bercerita tentang sentuhan Thomas maupun sentuhan perempuan yang mengalami sakit pendarahan, mereka bisa pulih dari kondisi mereka. Karena ada kuasa yang datang atas mereka, ada kuasa yang mengubah mereka, ada kuasa yang memperbaharui hidup mereka. Karena itulah Yesus datang. Ia datang membawa pembebasan. Yesus datang membawa pemulihan. Yesus datang membawa penebusan dan keselamatan bagi manusia. Maka ia mengizinkan orang menyentuhnya. Dan dalam kasihnya ia memberikan pemulihan atas kondisi yang dialami manusia. Namun kita juga membaca, ada kisah lain. Yesus tidak hadir secara langsung dalam kondisi sukar yang dialami manusia. Namun ia bisa juga memulihkan dari jarak yang jauh. Contohnya penyembuhan terhadap anak hamba perwira di Kapernaum. Tertulis dalam teks Injil Matius 8 ayat 5-13 dan Injil Lukas 7 ayat 1-10. Tanpa hadir secara fisik, tanpa menyentuh secara fisik, Yesus bisa menyembuhkan anak yang sakit itu. Anak yang sakit itu disentuh untuk sembuh dari kata-kata Yesus. Si anak perwira itu menjadi sembuh. Ini membuktikan bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas. Tidak terbatas ruang, tidak terbatas tempat. Thomas minta sentuhan secara fisik. Sekarang kita juga kalau mau meminta sentuhan secara fisik, kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan secara fisik. Kita mengenal, kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Maka asal kita percaya, asal kita minta dengan iman apa saja daripadanya, maka kuasa penyembuhan, kuasa pemulihan, kuasa pembebasan itu mungkin bisa saja dimungkinkan turun atas kita. Maka ketika Thomas minta bukti pada Tuhan, Tuhan mengizinkan. Silakan. Kalau engkau mau menyentuhku, silakan, mari sentuhku. Namun kemudian Tuhan mengatakan dalam teks kita tadi, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah orang yang tidak menyentuhku secara langsung. Untuk membuktikan aku ada, aku hidup, tetapi percaya aku ada, aku hidup bagimu. Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudara terkasih. Berdasarkan teks minggu ini, kita belajar bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang sangat luar biasa untuk menyentuh kita. Tuhan juga menyentuh kita lewat budaya. Di dalam budaya, Tuhan juga menitipkan sidik jarinya untuk menyentuh kita. Hari ini kita belajar dari budaya orang Sabu tentang sentuhan. Ada dua hal yang saya angkat dari budaya orang Sabu. Yang pertama, budaya hengedo, artinya cium hidung. Budaya ini kuat, dipegang oleh orang Sabu, turun-temurun. Dalam setiap perjumpaan, laki-laki ataupun perempuan, anak-anak ataupun orang dewasa, dalam segala peristiwa, suka ataupun duka, melakukan atau mempraktekkan hengedo, cium hidung. Filosofinya, hidung adalah alat pernapasan manusia. Dari hidung kita menghirup nafas kehidupan. Maka cium hidung berarti kita menghirup, kita menarik, kita mendapatkan kehidupan dalam kasih kekeluargaan, persaudaraan, dan persahabatan. Orang Sabu melakukan cium hidung tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, status pendidikan, ekonomi. Selain itu, hengedo menjadi tanda penghormatan dan bentuk keramatamahan dalam setiap perjumpaan. Pengalaman saat virus corona melanda dunia, saya rasa yang paling susah
dari seluruh suku bangsa di dunia ini, yang paling bersusah hati adalah orang Sabo. Karena sentuhan fisik dibatasi. Apalagi melakukan hengedo. Tidak boleh cium hidung. Berdekatan saja kita pakai jarak. Nah, itu saya rasa paling susah adalah orang Sabo. Karena budaya itu turun-temurun. Nah, dari budaya hengedo saya ingin kita berefleksi untuk kita yang mencium seseorang atau menerima ciuman hidung, benar-benar tidak sekedar melakukan itu tanpa memahami maknanya, artinya. Tidak sekedar hengedo, cium hidung, tetapi belajar dari Yesus. Jika ada orang yang susah hatinya, lalu kemudian kita bersentuhan dengan orang itu, harusnya ada energi yang kita berikan kepada orang yang susah hatinya agar kesusahannya terobati. Jika ada orang yang sementara berduka cita, kalau kita menyentuhnya, berarti kita harus berupaya agar orang itu mendapatkan kekuatan baru atau energi baru dari kita yang diperlukan di dalam membangun relasi, bukan sekedar seperti motivasi Thomas, hanya sekedar untuk membuktikan Yesus benar hidup, Yesus benar bangkit. Bukan sekedar itu. Hengedo atau cium hidung bukan sekedar hanya membuktikan kepada dunia, hanya membuktikan kepada orang-orang di sekeliling kita bahwa kita ada, bahwa kita sementara menjalin hubungan dengan seseorang. Orang itu adalah bagian dari hidup kita. Bukan sekedar itu. Namun setelah itu harus ada lanjutannya. Perlu lagi setiap orang yang melakukan sentuhan secara fisik hengedo itu harus memberikan daya, harus memberikan energi, harus memberikan dukungan, harus memberikan topangan penguatan kepada sesama. Supaya apa? Relasi kita itu bukan relasi yang hanya sekedar, tetapi relasi yang kita bangun itu relasi yang dalam, relasi yang kuat, relasi yang harmonis, relasi yang rukun, sampai mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Budaya yang kedua, pedoa. Ini tarian orang Sabo Rejua. Dalam tarian ini ada lantunan syair syukur kepada Tuhan karena diberikan berkat, kesuburan atas tanah, atas hasil panen yang baik, yang melimpah, orang Sabo terima. Maka mereka mensyukurinya dengan melakukan tarian pedoa. Formasi melingkar, dibuat laki-laki dan perempuan, tanpa membedakan siapa dia. Laki-laki dan perempuan dari latar belakang apa saja, mereka bisa menari bersama, bersyukur bersama kepada Tuhan dalam rangkulan. Formasinya melingkar, tetapi mereka saling merangkul. Berarti ada sentuhan secara fisik yang mengalirkan energi kepada orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Mereka mengalirkan energi kepada sesama. Dalam tarian itu mereka membangun keakraban. Mereka membangun kasih, mereka membangun persaudaraan, kebersamaan yang indah. Melalui tarian pedoa, kita belajar untuk saling merangkul. Merangkul dalam perbedaan. Untuk bersyukur dan saling menopang dalam menyikapi setiap pergumulan hidup. Dunia sekarang ini dunia yang sudah semakin individualistis. Banyak orang tidak lagi mau bersama-sama untuk menggumuli apapun. Tetapi budaya pedoa ini, tarian pedoa ini mengingatkan kita bahwa kita perlu saling merangkul untuk menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Kalau kita baca kitab pengkhotbah,
pasal 4 ayat 12 berbunyi begini. Dan bila seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Itu kekuatan. Kekuatan orang sabuk adalah pada persekutuan, saling merangkul dalam kondisi-kondisi yang sukar sekalipun, dalam kondisi-kondisi bahagia, keberhasilan hidup, mereka bersyukur, menari bersama. Disitulah nampak persekutuan hidup orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih, karya penebusan Yesus dimulai dari Yesus turun, memutuskan untuk turun dari tahtanya yang maha tinggi, masuk, hidup, berdiam, dan mengambil rupa sebagai seorang hamba, melayani kita, melayani manusia dengan sentuhan kasih yang mengubahkan dunia. Untuk menebus manusia, bisa saja tanpa Tuhan turun masuk ke dalam dunia, bisa saja. Dengan berkata selamatlah hidup kita, tertebuslah kita, maka bisa saja kita mengalami penebusan, pembebasan, dan keselamatan. Namun pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mengambil keputusan turun berjumpa dengan kita dan menyentuh kita dengan kasih-Nya? Mengapa? Karena ternyata sentuhan kasih itu menjadi hal yang luar biasa pengaruhnya. Sentuhan kasih itu penting. Sentuhan kasih itu sangat bernilai dalam membangun dan memperkuat sebuah relasi. Maka kita belajar, selagi ada kesempatan, mari sentuhlah orang-orang di sekeliling kita dengan kasih. Untuk yang memiliki orang tua, sentuhlah orang tua kita. Yang punya anak, sentuhlah anak-anak kita. Punya istri, punya suami, punya saudara, peluklah mereka selama masih ada waktu. Namun jangan bersedih jika sebagai kaum lansia contohnya, mungkin ada anak kita, cucu kita, keluarga kita, beda tempat tinggal dengan kita, beda rumah, bahkan tinggal bisa jadi beda pulau. Kita berjauhan, tidak usah sedih. Kita diingatkan bahwa yang namanya kasih itu melampaui hal-hal yang bersifat fisik. Jika kita tidak bisa mendapatkan sentuhan secara fisik lewat pelukan, lewat rangkulan, lewat ciuman, lewat genggaman tangan, lewat tepukan yang hangat di pundak kita, ingat bahwa Tuhan bekerja di dalam kasih-Nya melampaui itu semua. Sentuhan dalam setiap relasi yang kita bangun juga bisa datang lebih dari sentuhan fisik. Kita bisa menyentuh orang lain dengan doa-doa kita. Kita bisa menyentuh orang-orang lain dengan kata-kata nasihat, dorongan, motivasi, juga dengan perbuatan-perbuatan kasih, uluran tangan untuk membantu mereka yang susah, yang butuh topangan. Bukankah ada orang yang mengatakan, hatiku tersentuh saat dia mengucapkan kata-kata nasihat, kata-kata penguatan. Ada orang yang bisa tersentuh karena mendengar ada orang berdoa untuknya. Ada orang yang merasa tersentuh ketika dia mendengar ada orang bernyanyi dengan syair atau dengan kata-kata yang menggugah hatinya. Saat melihat wajah orang, bisa juga kita mendapatkan sentuhan. Kita merasa tersentuh ketika melihat senyuman di wajah seseorang. Ada juga kita merasa tersentuh saat kita susah, datanglah orang-orang menunjukkan kehadirannya untuk menopang kita. Berarti sentuhan kita, banyak cara untuk Allah nyatakan kepada kita untuk kita bisa disentuh. Tidak saja secara fisik, tetapi juga bisa terjadi lewat kata-kata, lewat doa dan sebagainya.
Sentuhan Tuhan dalam kehidupan kita tentu banyak, tentu bermacam-macam. Kita belajar bagaimana Thomas, dia menjadi pulih, dia mengaku Tuhan adalah Tuhan Allah baginya secara pribadi. Ketika dia menyentuh Tuhan, ada aliran yang masuk di dalam dirinya, maka kita juga belajar. Kalau kita membangun relasi dengan orang lain, belajar juga dari Yesus. Berilah diri kita agar ketika ada orang lain membangun relasi dengan kita, sekiranya siapapun dia yang membangun relasi dengan kita, bersentuhan dengan kita, dia menemukan rasa kenyamanan. Dia mendapatkan rasa keamanan, dia merasakan sukacita, dia merasakan kedamaian. Maka setiap perjumpaan kita dengan orang-orang yang di sekeliling kita itu dapat kita nilai perjumpaan yang bernilai, perjumpaan yang berkualitas, perjumpaan yang memperkuat relasi untuk kita tetap bisa hidup sebagai saudara, sebagai sahabat, sebagai keluarga Allah. Kita semua sudah mendapatkan sentuhan dari kasih Tuhan. Maka tugas kita sekarang, kalau kita sudah disentuh oleh kasih Tuhan, mari kita melanjutkan untuk lanjutkan sentuhan kasih Tuhan itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Baik secara fisik ataupun tidak. Yang jelas sentuhan kasih yang kita berikan, kalau itu datang dari dasar kasih, terutama ketika orang-orang yang kita sentuh itu sementara mereka ada di dalam kondisi-kondisi dan pergumulan yang berat, maka Tuhan akan memberkati. Untuk sentuhan-sentuhan kita itu mengubah, memperbaharui, menguatkan, menolong orang-orang dari kondisi yang mereka alami. Tuhan memberkati opa oma, bapak mama, saudara-saudara sekalian dengan firman-Nya. Amin. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya, selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebagaimana Tuhan menyentuh Thomas dan murid-murid yang lain. Kami percaya kami juga mendapatkan sentuhan kasih Tuhan yang tidak terbatas jumlahnya. Tidak terbatas ruang dan tempat. Kami semua merasakan sentuhan kasih Tuhan yang teramat besar di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih kalau kami masih ada seperti kami ada saat ini, semuanya karena sentuhan kasih Tuhan. Terima kasih sentuhan kasih Tuhan dalam kehidupan kami mengubah dan memulihkan kami, membebaskan dan menyelamatkan kami. Terima kasih kami belajar dari Thomas yang ragu-ragu. Ketika dia menyentuh Tuhan, ada energi, ada aliran, ada kuasa Tuhan yang mengubah dan memperbaharuinya. Maka saat ini, biarlah kami juga belajar untuk selalu mencari Tuhan. Karena kami percaya, ketika kami mencari Tuhan, maka semua upaya kami itu tidak sia-sia. Kami akan disentuh, diubah, dibaharui oleh Tuhan dalam segala kondisi. Kami percaya kuasa Tuhan teramat besar, menolong, menopang, menjaga, dan memelihara kami. Terima kasih dalam perayaan Bulan Budaya Minggu yang kedua, kami belajar dari budaya Sabu, dari budaya Hengedo, cium hidung, dan juga tarian pedoa. Luar biasa cara Tuhan memberkati orang-orang Sabu, ada nilai-nilai yang baik, yang kami pelajari hari ini dan menolong kami untuk selalu berupaya setiap bentuk sentuhan-sentuhan yang kami buat untuk orang-orang di sekeliling kami, bukan untuk menyakiti mereka, tetapi memberi mereka energi baru, kekuatan baru, supaya mereka bangkit, mereka kembali bersemangat untuk menata hari-hari hidup dengan kekuatan hikmat kuasa yang datang dari Tuhan. Begitu pula ketika kami belajar dari budaya tarian pedoa, kami belajar untuk saling merangkul di dalam segala perbedaan sekalipun. Karena ketika kami saling merangkul, kami menjadi kuat. Yang lemah ditopang oleh yang kuat untuk menghadapi segala tantangan hidup. Dan kami yakin ketika kami bersama-sama, dengan kekuatan yang datang juga dari Tuhan, maka tidak ada yang tidak mungkin untuk kami lalui atau kami lewati. Terima kasih untuk boleh merenungkan kebenaran firman hari ini juga lewat budaya Sabu yang hari ini kami pelajari. Tuhan jaga dan berkati opa oma, bapak mama, saudara-saudara, kaum lansia dan disabilitas, jemaat Niel Manutapen yang beribadah dari rumah masing-masing. Kami percaya, sekalipun kami tidak berhimpun bersama-sama, berjumpa secara fisik, tetapi sentuhan kasih Allah lewat persekutuan secara online ini menggugah, memperbaharui, menopang, menguatkan opa oma, bapak mama dalam kelemahan fisik. Karena umur, karena sakit penyakit, dan berbagai keterbatasan lainnya. Jaga dan lindungi orang-orang tua kami di hari tua. Makan minum, obat-obatan, segala bentuk perawatan yang dilakukan orang-orang terkasih, para medis, untuk menolong kaum lansia dan disabilitas jemaat Niel, biarlah mereka hidup tetap dengan semangat, iman, pengharapan, dan kasih yang sungguh kepada Tuhan. Kelemahan fisik tidak membuat kami lemah iman, tetapi semakin kuat di dalam iman, karena segala perkara dapat kami tanggung di dalam kekuatan Tuhan. Terima kasih, Tuhan jaga persekutuan, keluarga-keluarga, jemaat, kaum disabilitas, kaum lansia, memasuki minggu baru, semua bisa melewatinya dengan kuasa dan campur tangan dari Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berduka Tuhan hibur dan topang, yang memiliki rencana untuk melakukan berbagai aktivitas di minggu baru, Tuhan karuniakan berkat-berkat yang berlimpah daripada Tuhan.
Kami mendoakan yang berbahagia karena berulang tahun, mendapatkan berkat-berkat lainnya dalam berbagai bentuk. Tuhan, terima ucapan syukur yang hari ini kami naikkan. Terima kasih semua yang hari ini bekerja sama untuk pelayanan ibadah online. UPP Kaum Lansia dan Disabilitas, UPP Multimedia, UPP Litmuger, Tuhan memberkati semua pemberian diri untuk pelayanan ibadah minggu pagi ini. Kiranya Tuhan menerimanya sebagai persembahan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Inilah seluruh kehidupan ucapan syukur yang kami bawa. Berkenanlah Tuhan mendengar semua pengucapan syukur dan doa-doa yang kami naikkan, permohonan syukur, dan semua beban-beban yang kami sampaikan kepadamu saat ini. Dan kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami saat ini dengan memohon berkat daripadamu Bapa. Kasih, sukacita, anugerah, damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menaungi opa oma, bapa mama, saudara-saudara sekalian, mulai dari sekarang ini, terus kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam, terima kasih kepada opa oma, bapak mama, saudara-saudara yang sudah boleh mengambil bagian dalam ibadah secara online di minggu pagi ini. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati opa oma, bapak mama, saudara-saudara di dalam seluruh aktivitas di minggu yang baru. Berkat dari Tuhan, kekuatan dan kesehatan berlimpah-limpah dalam perjalanan hidup kita semua. Sampai berjumpa dalam pelayanan selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.